Itu berawal dari sekitar 3 tahun yang lalu kali ya. Aku kan kena back pain. Betul. Aku kena back pain, biasalah di MRI segala macam. Ternyata ada skoliosis yang lumayan 25 derajat. Udah biasalah kalau kita ke dokter kan udah mulai sekarang Mbak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Nova Soraya. Hai Uncle. Senang banget. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang loh lihat kamu udah fresh, makin fresh. Alhamdulillah ya, makin fresh, makin makin aktif lagi sekarang. Aktif, gerak. Gerak. Dan gerak di bidang yang baru lagi. Bidang yang baru, ini kan seru kan? Ya ibaratnya lagi punya new journey di hidup lah. Nah, kenapa ada sesuatu yang terjadi katanya ceritanya? Iya sebelumnya. sih. What happened? Itu berawal dari sekitar 3 tahun yang lalu kali ya. Aku kan kena back pain. Betul. Aku kena back pain, biasalah di MRI segala macam. Ternyata ada skoliosis yang lumayan 25 derajat apa. Nah, aku tuh tipenya orangnya pada saat itu kan ketakutan. Iya. Nah, aku kan Tipe orang banyak mikir ya. Banyak mikir karena biasalah kita kalau udah ke dokter, aku udah pada santai gini boleh bebas. ya. Kamu mau snack pos juga boleh gitu ya. Tahu lah dikit-dikit ya. Ternyata suka yoga juga loh, suka Mas banget. Alvin. Udah terus? biasalah kalau kita ke dokter kan udah mulai sekarang Mbak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Waduh, gimana? Nambah deh. Sementara kan aku orangnya suka olahraga gitu kan. Iya. Udah akhirnya sempet waktuku tuh habis tahun lebih hanya untuk fisioterapi. Pokoknya treatment lah mencari kesembuhan. Tunggu. Back pain ya, skoliosis dan lain-lain itu seberapa parah gitu sampai nggak bisa gerak? Padahal mild, cuma akunya aja yang parno. I see. Gitu karena, Jalan masih bisa, bisa aktivitas masih bisa. banget, syuting masih bisa, pokoknya masih bisa. Cuma akunya aja yang keparnoan karena kata dokter mulai sekarang kemana-mana harus pakai korset gitu misalnya. Jadi aku syuting pakai korset. Itu sih sebenarnya buat nahan ya. Iya biar kayak nggak tambah gitu-gitu. parah. Cuman di otak aku tuh, aku sekarang udah nggak normal lagi kayak dulu. Nah itu di mindset aku pada saat itu gitu kan. Akhirnya dari situ entah gimana aku dikasih kayak mungkin kalau buat aku sih ya ini adalah jalan dari Tuhan keajaiban. Biasalah kita kalau lagi terkena sesuatu kita kan googling nih apa sih yang Mencari terbaik tahu ya. mencari tahu. Ada di satu YouTube-nya orang luar pada bilang baca buku Healing Back Pain by Dr. John E. Serno. Aku cari itu buku. Ternyata penyembuhannya ada di sini, bukan di terapi. Jadi otak lo yang ngomong bahwa gue nggak kenapa-napa, gue bisa gerak. Udah mulai dari situ. Kita hypnotize mindset kita sendiri. Ya? Kita mainin alam bawah sadar kita nih, ya kan? Kita tekenin bahwa ini nggak apa-apa, I'm safe, I'm blessed, apa segala macam. Jadi kita berafirmasi terus sampai akhirnya aku berani buka korset. Oh iya ternyata nggak apa-apa. Olahraga lagi. Oh iya ternyata nggak apa-apa. Akhirnya ketemulah dengan si yoga ini. Tapi kan gini ya, belajar lewat buku, ya, dan merubah mindset yang sedemikian rupa. Not as simple as that loh. Enggak. Ya kan? Butuh waktu 6 bulan. Nah sih kan gitu loh. Apalagi kita buku ya, ada yang bisa memahami dengan benar, ada yang mungkin dia nggak dapetin totally apa yang. Iya, nggak paham. Nah nggak paham gitu. Ya alhamdulillahnya. Gimana ngelolanya gitu loh. Ngelolanya ya itu aku balik lagi ke kekuatan pikiran karena aku pikir oh iya juga ya hasilnya mild. Tiap hari gue masih bisa jalan, bukan kayak orang yang ngejoprak harus dioperasi gitu kan, bukan begitu. Banyak orang seperti itu aja masih struggle. Kok gue cengeng banget sih gitu kan. Akhirnya mulai dari situ bangkit dan mempelajari teori yang dibilang sama buku. Yang menyadarkan kamu untuk melihat, mencari tahu sendiri siapa? Orang rumah kah? Iya orang rumah, keluarga juga ngelihat, udah jangan terlalu ketakutan. Gitu loh, coba deh. Iya, sama dia kalau dia pada saat itu
lebih ke mengikuti aku gitu, karena yang gue mau fisioterapi kali sembuh, Oke, gue mau coba, jadi kayak iya. pindah-pindah tempat fisioterapi. Cuman kalau emang dari otak kitanya nggak bilang kita, gue kayaknya di sini sembuh deh, ya nggak akan sembuh, karena kan emang kita hidup ada di, takdir di tangan Tuhan Iya, memang. betul. Tapi kan kekuatan pikiran kita juga penting, ya kan? Kalau kita memang meyakini sesuatu, itulah yang terjadi gitu loh. Akhirnya aku belajar, ternyata kekuatan pikiran kita tuh gila. Aku balik dulu ya sebenarnya sebelum kita kekuatan pikiran. Fase pada saat kamu menerima berita bahwa kamu mengalami gangguan di belakang back pain, Yes. ya, udah check up, udah kemudian rutin melakukan terapi dan lain-lain, tapi belum ada hasil yang cepat misalnya gitu kan. Nah di fase itu berdamai dengan diri itu gimana ya, No? Wah, itu parah sih, kena mental sih. Sampai aku jujur sampai dibawa ke SPKJ pada saat itu, karena buat aku itu ganggu banget, yang sampai aku ke SPKJ, ke psikolog juga segala macam, dan mereka semua bilang itu semua ada di sini. Itu semua ada di sini, dan akhirnya benar-benar yang meyakini aku tuh si buku Healing Back Pain ini gitu, dan dia menyebut bahwa entah itu skoliosis, saraf kejepit, apapun, cervical ini segala macam, itu semua namanya TMS. Dia bilang TMS itu Tension Myositis Syndrome. Jadi memang otot yang tegang aja karena ada sesuatu repress emotion kita yang kita tekan. I see. Gitu ya. Iyalah aku menekan emosi karena Tahu itu ya, ketakutan itu. Jadi itu dulu yang dilepas. Menarik ya. Yes. Ya sebenarnya pada saat kita diagnosa misalnya ya, mengalami penyakit inilah misalnya gitu ya, atau gangguan ini, automatically kan pikiran kita jadi Down. Di saat itulah dia mulai menekan dan mempengaruhi menjadi lebih getting worse gitu ya, maksudnya kayak gitu. Jadi ternyata ketakutan, ketakutan itu ternyata semakin parah. Nah dari buku itu kan aku semakin tertarik dengan cara kerja pikiran kita. Apa yang dia bilang di buku? Apa yang dia bilang? Yaitu rubah mindset bahwa nggak kenapa-napa, ini pasti sembuh, karena dia juga ada YouTube-nya, aku nonton testimoni orang-orang yang sudah, sayangnya orangnya sudah meninggal dan di Amerika pula gitu ya, karena memang sudah tua gitu. Itu banyak testimoninya yang setelah mereka udah, ya udah, bahkan ada pasiennya dia yang saking ketakutannya kemana-mana dia harus naik skuter dalam kantor. Akhirnya dia lepas, ternyata oh iya gue bisa jalan ya. Kayak gitu. Nah dari buku itu aku kan semakin tertarik dengan cara kerja pikiran sadar kita dan alam bawah sadar kita. Beralihlah aku ke buku-buku lain yang mengenai kekuatan pikiran, kayak The Power of Subconscious Mind, kayak The Secret, apa segala macam. Dari situ aku dapat masuk The Secret juga akhirnya. Akhirnya kita zaman dulu kali kita ya baca tapi, buku itu. Ya aku 2 tahun kemarin baca buku si The Secret ini. Even setelah aku pikir benar juga ya. Contohnya gini, orang cancer stadium 4 yang meratapi dirinya, ya maaf, cepat nggak ada. Tapi yang struggle, gue pasti sembuh, umurnya lebih panjang. Terbukti kan? Kalau usia kan di tangan Yang Maha Kuasa ya. Balik lagi memang takdir di tangan Tuhan. Betul, tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat, apa yang kita percaya itu yang terjadi. Like you dealing with your body and mind ya. Yes, Itu karena kan kita ya. semua kan berhubungan. Mind, body, and soul kita semua berhubungan. Kalau kita bisa selaraskan semua, insya Allah itu yang terjadi di hidup kita. Balik lagi tetap kita menyerahkan pada yang di atas. Gitu Komunikasi dengan diri sendiri, ngajak ngobrol, dealing itu prosesnya bagaimana ya, Nov? Pertama kali bisa ceritain gitu loh. Oke, kamu dapat dari situ, memahaminya. Kan kamu berarti 6 bulan loh, nggak cepet kan gitu. 6 bulan. Berarti kan ada proses nih. Nah proses pertama menuju ke berikutnya itu apa yang terjadi gitu loh? Yang terjadi adalah si sakit itu tetap ada. Dibilang sakit banget enggak, cuman karena keparnoan aja kan, kayak ya mungkin buat kata orang mah pegel-pegel doang apa bagaimana gitu kan. Karena secara medis bilang nggak boleh gerak. Nggak boleh mesti gerak. pakai penyangga. Lo cuma boleh jalan kaki doang, cuma boleh berenang doang. Sementara ya Uncle tahu sendiri, kita olahraga berenang tuh butuh effort ya. Mesti keramas, mesti ini. Wanita ya, kalau laki masih gampang. Kalau laki masih gampang ya. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya berdamai dengan diri sendirinya adalah pertama kali adalah aku menerima, oke, gue dikasih begini doang kok sama Tuhan. Banyak yang lebih parah dari gue, kenapa gue harus cengeng? Ya udah mulai melaksanakan apa yang kata buku itu. Gerak-gerak aja, cobain, nggak apa-apa. Lo lo nggak apa-apa. Ya udah mulai dari situ pelan-pelan lepas korset, jalan. Even aku sholat aja pakai korset, karena menurut aku gerakan sholat kan membutuhkan punggung tuh.
kayak gitu. Dan memang nggak nyaman kan kalau belakang back pain gitu, kalau dipakai gitu tiba-tiba ketakutan nanti nggak balik, nanti kenapa ya itu, gitu. jadi ketakutan kayak gitu. Ya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah sementara menurut buku itu obatnya dari penyakit sendi, tulang, bla 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 segala macam adalah lu bawa gerak, makin lu nggak gerakin ya dia kaku. Stiff ya. Iya, dari situlah akhirnya bertemu dengan yoga. Gitu, setelah yoga ternyata yoga itu ya buat aku memang benar-benar menghilingkan back pain aku juga, mind and soul juga. Akhirnya Mungkin diarahkan memang ke situ kan. Kayaknya. Jadi memang Tuhan sudah mengarahkannya. Jadi gini, yang tadinya aku mengutuk si back pain ini, yang ngapa sih gue kena kayak begini, kenapa sih gue jadi kayak orang gak guna, mesti ke psikolog segala macam. Wah hidupku drama deh, penuh tangisan pada saat itu gitu. Tapi pada saat sekarang bertemu dengan yang ketemu sama aku pas syuting udah back pain itu. Udah, itu kan aku pakai korset. Udah, cuman ya nggak ada yang aku nggak cerita aja gitu. Sebenarnya itu aku dalam kondisi ketakutan sebenarnya. Dikit-dikit ke kamar mandi cuma buat apa? Gosok-gosok punggung. Padahal nggak kenapa-napa. Jadi kayak udah kamu agak habit. diem sih, agak nggak banyak gerak sih. Beda sama sekarang ya. Iya, kita ada syuting bareng. Pernah syuting bareng. Jadi miniku dia. Suami istri. Terus tapi emang agak diem, aku bilang tapi kenapa Nova jadi diem ya? Mungkin ini lagi istirahat. Jujur kali. waktu itu aku lagi kena mental memang. Tapi syuting is syuting, karena daripada di rumah terus juga lebih gila lagi. Makin dibawa kepikiran ya. Iya gitu kan. Nah untuk orang awam nih Nov, apa yang harus dilakukan orang awam untuk bisa self healing gitu tadi? Nah itu dia. Jadi how can we start with self healing gitu loh? Berdamai dengan diri sendiri sih. Berdamai dengan tubuh, berdamai dengan diri sendiri. Even penyakitnya, aku nggak tahu ya, amit-amit jangan sampai kena penyakit berat gitu ya. Cuman yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang aku tahu, kayak contohnya kalau di sini nih, aku pernah dengar ceritanya Komar, Haji Komar 4 sekawan. Dia kan udah kanker usus stadium 4 kan. Tapi dia tetap bawa happy, ya kemoterapi apa segala macam dia jalanin. Cuman dia happy, bahkan aku diceritain sama teman satu grupnya dia, Derry. Dia tetap ngelawak, tetap naik-naik ke atas speaker apa segala macam. Justru teman-temannya yang ketakutan gitu. Mar lu kan sakit. Alah, emang udah harus mati. Udah, jadi kayak udah pasrah aja. Tapi yang penting pasrah, bener. Yang penting hidupnya tetap dibawa happy. Sampai dokternya katanya terakhir akhirnya dia periksa, dokternya yang nangis. Ini kankernya kemana? Kok hilang? Gitu. Jadi memang menerima dan happy itu obat. Tapi kalau kita ratapi ya udah, gimana mau hilang. Dan badan kita kan diciptakan oleh Maha Kuasa ya. Pasti udah tahu bagaimana menghandle pada saat something datang pada dia gitu ya. Bener. Ini penjelasan yang sangat ini aja ya, yang simple ya gitu ya. Kayak contohnya misalnya untuk orang awam gini deh, misalnya sedang terkena suatu penyakit gitu, terus memilih suatu tempat pengobatan misalnya, mau terapi di ini gitu misalnya, di Sinse ini gitu misalnya. Oke, datang ke sini, tapi harus yakin di sini gue sembuh. Tapi kalau dengan yang sembuh nggak ya, gini-gini, nggak akan sembuh. Iya. Karena balik lagi kekuatan pikiran. Pasti nanti terganti lagi ke sini, sembuh nggak ya? Ke sini sembuh nggak ya? Sampai gila lo nggak sembuh. Jadi harus dengan mengerti, disinilah gue akan sembuh. Kalau kita yakin, apa yang kita percaya, yang aku pelajarin sih. Jadi begitu sampai ya. Hari ini bagaimana kondisi punggungnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Semenjak udah bisa aku senyum, udah bisa enak, udah bisa ketawa lepas. Ya? Kebayang nggak? Berarti itu waktu pandemi berarti ya? Iya, bener. Mungkin karena udah di rumah terus. Di rumah terus nggak ngapa-ngapain segala macam akhirnya. Tapi bener ya mungkin ya, karena kalau kita jarang gerak pun otomatis kan kita kaku ya. Iya. Ya itu numpuk lah itu segala macam. Jadi di buku itu memang bilang ya udah lu gerak-gerak aja. Lu mau olahraga aja. Bahkan ada yang menurut buku itu ada salah satu pasien dia yang tadi takut banget sama lari, sekarang jadi atlet maraton. Padahal dengan back pain yang lumayan parah. Temenku, sahabatku ya satu yang namanya Nelly ya. Dia naik sepeda, dia rajin banget naik sepeda. Terus kemudian tiba-tiba dihajar oleh pengendara yang lain, sehingga kakinya ini patah, yang harus dioperasi, nggak bisa jalan, segala macam apa-apa. Tapi ini anak punya kekuatan pikiran bahwa dia pasti bisa sembuh, dan dia mau sembuh. Bayangkan harusnya 1 tahun, in 6 months beres. Iya itu. Dan sekarang udah ikut ke luar kota, bersepeda luar kota. Iya. Jadi
Iya benar mungkin ya kekuatan Jadi pikiran. memang kekuatan pikiran dan itu juga menurut aku nggak berlaku cuman di kehidupan kesehatan kita aja gitu ya. Kayak misalnya di masalah ekonomi deh misalnya. Kalau mindset kita udah bilang gue mau emang miskin, udah ditakdirin begini aja hidup gue, makan sehari sekali udah bagus, ya udah itulah hidup Yang lo. terjadi adalah itu. Itulah hidup lo. Ya, diarahkan ke situ kan ya. Itu tuh Oke, kan make omongan sense. doa. Iya. Gitu. Kecuali kalau kita mau merubah mindset kita, gue pasti bisa, gue akan begini, gue akan sukses ini. Insya Allah akan diarahkan ke situ. Cuman kita jangan menunggu maksa Tuhan yang kapan, orang gue udah berdoa juga gini-gini. Biarkan. Masa mendikte ilahi? Ya enggak lah gitu ya. Jadi biarkan Tuhan yang menentukan momen yang terbaik, itu Tuhan yang Ikhtiar tahu. tetap ada dong. Iya dong. Hasil akhirnya baru serahin Iya, pada. kayak orang menjalankan Iya, kekuatan pikiran iya, tuh iya. menurut aku juga jangan yang lu cuma ngejoprak doang di kasur, terus yang aku kaya, aku sehat, tapi lu nggak ngapa-ngapain, ya enggak juga. Mungkin bener ya, ada sahabatku juga bikin magnet rezeki namanya. Yes. Jadi dia tidak pernah ngucapin kata-kata yang jangan, tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Jadi lebih ke kayak Cari yang positifnya. aku pasti bisa. Iya. Aku layak. Iya, jadi Aku diganti percaya. kata-kata yang Yes. itunya gitu loh. Jadi dia attract, kan ada law of Law of attraction. Nah, jadi jadi- akhirnya dari Iya, back pain itu aku mempelajari si law of Iya, attraction akhirnya ini. ya. Iya. Menarik dong, jadi belajar Jadi nambah ilmu. Nah, iya. tapi akhirnya bisa ke yoga tuh gimana caranya? Nah itu karena akhirnya aku mencari gerak yang bagus. Sebelumnya belum buat- pernah yoga. Sebelumnya lebih sebenarnya udah Oke. beberapa kali nyoba, cuma nggak yang seintens ini kayak gitu. Terus akhirnya banyak yang nyaranin coba lo yoga deh, coba. Oh iya ya, kan mau nyoba gerak nih karena Betul. buku ini bilang kan gerak. Oke, nyoba yoga. Dan stretching kan bagus ya buat stretching apa segala macam, gerakan yoga. Oh iya loh, hilang. Sekarang 2 hari nggak yoga aja, bawaannya di rumah mau koyoan. Iya, badan nggak enak, Jadi belum badannya moodnya. belum moodnya kayak gitu. Terus aku juga jadi sekarang belajar meditasi juga untuk menenangkan Enak pikiran sekali itu. kayak gitu. Oke, menemukan yoga, belajar yoga berarti ambil course-nya atau ambil sekolahnya apa gimana? Tadinya cuman ikut kelas-kelas aja, terus sempat private juga kayak gitu. Cuman kok kepikiran buat sekolah yoga ya Iya. gitu. Tadinya sekolah yoga itu cuma buat kayak biar tahu adjustment yang benar, Oke. alignment yang benar Karena kayak melakukan gitu. sendiri ya. Karena melakukan Iya, sendiri iya. gitu. Jadi kalau ikut kelas kan guru kan nggak bisa merhatiin satu-satu kan. Akhirnya udah sekolah, aku ambil 200 jam dan sekarang udah certified. Terus alhamdulillah ketemu. Aku suka latihan tempat Anjas juga Iya, kan. iya. Akhirnya Anjas bilang sekolah yoga, terus gue lihat lo di sini punya ya Potensi. menurut dia punya potensi lah kayak gitu. Kenapa? Kalau bisa jadi cuan, apa nggak jadi cuan? Iya, Kata iya, dia iya. gitu. Melihat peluang yang masih, kuenya masih ada porsinya nih. Iya. Ya porsinya masih banyak kan. Nah, gitu loh. Terus dengan kita mengajar, sekaligus aku dapat uang, sekaligus juga aku membagi kesehatan Iya. buat orang lain gitu Makanya kan. dipilih yoga ya. Akhirnya dipilih yoga. Ya udah mulai sekarang kesibukan aku mulai ngajar-ngajar yoga, tapi lebih ke event, corporate kayak gitu-gitu. Jadi belum Karena baru mulai kan. Baru ini ya. Kayak gitu. Tapi gini ya, banyak orang lihat Nova merubah rebranding jadinya. Ngerubah brandnya Nova nih. Si pembawa acara, si pemain sinetron, kemudian si aktris. kok jadi guru yoga. Nah, Anjas juga begitu kan lihat Iya, ya, gitu. Tapi kan akhirnya main lagi gitu. Nah, ini apa? Memang akhirnya mau rebranding yourself untuk arahnya something different, something new apa bagaimana sebetulnya? Dibilang mungkin di luar sana karena di sosmed aku postingannya yoga lagi. Mungkin orang mikirnya aku sudah murni meninggalkan entertain. Enggak juga sih. Kalau memang masih ada tawaran syuting, MC gitu, aku masih mau, masih bisa karena event yoga juga kan banyaknya di weekend. Betul. Kayak gitu. Jadi untuk syuting masih bisa, nge-MC masih bisa. Cuma mungkin karena orang ngelihatnya aku sedang branding itu, jadi mungkin di otak mereka, wah nih orang kayaknya udah nggak mau syuting nih, udah nggak mau nge-MC nih. Enggak Aku lihat kok, ya itu gitu. kamu bikin joke sama temen sebelahnya itu lucu Oh, banget nih. iya. Ya, itu lucu. Iya. Lucu. Jadi aku juga mengkonsepkan di sosmed aku itu ya sesuatu yang beda lah gitu. Iya. Karena itu jujur terinspirasi ada seorang guru yoga di luar. Dia diselang-selingin selain dengan edukasi yoga, gerakan-gerakan yoga, dia bikin jokes juga. Gue bilang lucu juga kayaknya ya, aku mulai masukin Karena kayak itu kan gitu lah. sebenarnya sesuatu yang paling mudah untuk introduce yoga dengan cara kita ke orang yang
membuat dia tertarik ya. Iya. Ya orang betul. baru, misalnya atau siapa gitu kan ya. Betul. Karena kan mungkin dianggap aduh susah nih, aduh gini-gini, aduh nggak kuat, aduh kaku gitu lah. Iya, kayak Tapi gitu. belum mulai udah punya pikiran kayak gitu kan. Karena banyak sebetulnya. orang yang bilang, hah yoga, gila gue kaku kayak gini. Ya makanya yoga. Ah gila, yoga, badan gue gede kayak gini. Ya guru yoga tuh banyak loh yang badannya gede-gede. Tapi disuruh handstand bisa. Karena latihan. Iya. Gitu. Sekarang lagi itu pole dance lagi gila-gilaan orang semua. Pole dance, iya, benar. Itu yang tantangan buat yang besar juga bisa atau nggak? Ternyata ada yang bisa. Bisa, makanya orang suka udah skeptik dengan yoga gitu ya, terutama itu gue gendut, gue kaku, kayak gitu. Justru ya yoga, makanya biar nggak begitu. Biar nggak kaku. Biar nggak kaku. Oke, keluarga di rumah melihat perubahan kamu ini bagaimana? Pasti kan beda dong. Orang cara ngomongnya beda gitu loh. Gitu loh. Jujur, iya. Iya kan? Secara ya itu tadi yang gue bilang, aku sempat kena mental, ya kan, tahu sendiri lah orang kalau udah kena mental kan moodnya pasti nggak enak. Itu swing banget, bener-bener yang kayak anak dan suamiku di rumah juga udah yang nggak tahu, aku tahu mereka pasti gedek deh ngeliat aku pada saat itu, cuman nggak bisa apa-apa, namanya orang lagi kena mental gitu kan. Galak pula ibunya. Nah, terus udah gitu sekarang udah bisa lebih calm menghadapi sesuatu tuh udah apa ya, udah bisa lebih yang ya udahlah. Aku ngelihat sih mereka melihat perubahan itu sih semenjak aku yoga. Apa yang omongan mereka pertama kali apa lihat kamu berubah? Ya kayak misalnya kayak perempuan nih menjelang PMS. Wah, aku mah tadinya singa gitu kan. Kelihatan ini mah kelihatan more obvious. Sekarang enggak. Jadi kayak gitu. Jadi mereka pun merasakan perubahan. Aku ya sekarang yang sudah bisa lebih tenang menghadapi masalah. Gitu. Jadi mumet dikit yoga aja udah. Mumet dikit meditasi. Gitu buat aku sekarang. Udah. Ini kayak another chapter of your life ya sebetulnya. Banget. Buat aku nggak pernah mengerti kenapa Tuhan bawa aku ke sini ya. Di umurku yang sudah nggak bisa dibilang muda gitu loh. Masih muda lah. Ya, tapi bukan 20-an juga. Compare ke sebelahnya? Makanya ya, kayak di usia kita yang udah 40, 50 itu menurut aku akhirnya aku bisa bilang umur tuh bukan patokan. Memang bukan. Iya. Kalau when I reach 40, life begins at 40. Yes. When I reach 50, aku bilang lagi life begins at 50. Nanti kalau udah 60 bilang begitu lagi. Iya. Gitu loh, jadi buat aku memang umur itu tidak harus menentukan aku udah tua udah nggak produktif. Oh nggak bisa. Jadi aku nggak bisa. Semakin tua kita harus semakin selama masih sehat ya produktif aja. Mau kenapa sehatnya, enggak? Kalau mau atau enggak itu iya, ya. masalah tinggal mau kekuatannya atau keyakinannya kayak gitu. Balik lagi ke pikirannya, kalau merasa dirinya gua mah udah tua lah, udahlah di rumah aja, ya itulah yang akan terjadi di hidup lo. Ya, makanya kan bangun gitu. pagi. Iya. Kalau biasanya bangun pagi kan mulai sesuatu dengan yang beda. Dengan gitu yang loh. beda. Iya. Jadi satu hari itu akan jadi beda. Betul. Dan aku sekarang punya kebiasaan nih, sebelum tidur aku pasti berafirmasi dulu, kayak misalnya besok bangun dalam keadaan sehat, hariku baik, hal-hal baik berdatangan, pokoknya positif-positif deh. Hypnotize yourself. Jadi kan aku percaya banget, sadar aku ngomong apa itu akan diserap sama si bawah sadar aku. Atau gitu. kita misalnya insomnia kan? Yes. Kita nggak bisa tidur. Kita terus bilang kita nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa Susah tidur. Beneran nggak bisa tidur. Padahal ada effort dilakukan. Harusnya apa? Matikan handphone, nggak lihat cahaya. 1 jam sebelum itu jangan lihat handphone dulu. Minumnya dikurangin apa-apa. Betul. Dan tidur, saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Saya pasti. Bahkan nih kita tuh nggak perlu alarm loh. Gue tidur jam sekian. Percaya nggak, Nov? Ini yang terjadi sama aku. Aku bukan orang yang tidur cepat. Aku tidur jam 1, jam 2. Sama. Ya kan? Tapi terkadang kita harus ada kegiatan pagi kan. Waktu umur masih agak muda, fit-fit aja. Iya, sekarang umur berbeda udah lah. tambahan, ya tentu ada nggak seperti dulu kan. Iya. Meskipun masih bisa gitu. Iya. Tapi kan kita sadar diri ya. Berapa jam kemudian udah mulai enak nih gitu, mesti Iya. tidur sebentar. Nah, ini aku mencoba untuk menghipnotis diriku, benar apa enggak? Atau ini pakai ala-ala sendiri sih, sotoy gitu ya. Terus bahwa aku harus tidur lebih cepat. Aku harus tidur lebih cepat. Yang aku lakukan itu tadi aku bilang, aku matikan ini, aku nggak ngelihat yang terang-terang. Kemudian aku sangat suka dengan hal-hal yang berbau terapi gitu ya. Aromaterapi yang gitu. Yang kayak gitu-gitu ya. Aku suka meditasi, kalau di Islam tafakur namanya, misalnya di aku. Nah, kayak ngobrol sama diriku loh, self talk itu. Akhirnya aku bisa loh tidur jam 10. Baru jam 10 sih, ntar pengen jam 8. Itu udah bagus banget, aku aja belum bisa. Banget.
Aku aja belum bisa. And you know what? Aku nggak pakai bel lagi bangun subuhan. Betul. Itu otak yang ngasih alarm. Iya. Jam 4.30 udah bangun. Kalau kucing, pertama kucingku sih yang bangunin. Oh. Dia ngeong-ngeong, nggak tahu tuh gimana caranya. Ya mungkin itu Tuhan kasih jalannya iya, itu. 4.30 pasti dia bangunin gitu. 4.20 dia pasti ya. Iya. Nah, tapi sekarang aku udah langsung bangun jam segitu. Dan habis itu nggak bisa tidur lagi. Nah, di religion yang kita pilih kan memang nggak boleh tidur lagi. Iya. Ya kan, do setelah something subuh gitu. tuh benar-benar udah langsung berkegiatan. Silakanlah apa berkegiatan. Benar, kan? benar. Nah, jadi sebenarnya tuh mau atau enggak kan ya? Betul. Kita ngobrol sama diri kita, mindset Betul. kita Jadi, mau atau kita enggak. harus menyadari memang seluruh yang ada di badan kita tuh nyambung loh. Even semenjak aku yoga, kita tuh harus berterima kasih loh sama tubuh kita. Kayak misalnya ini kaki kita pakai loh tiap hari. Itu sebelum tidur tuh ya walaupun nggak usah harus tiap hari sih, kita say thank kaki, makasih ya tadi kita udah jalan ini. Itu dia tuh hidup di kita loh. Betul. Gitu kayak Kasih jantung apresiasi semua buat mereka. makasih udah masih berdetak apa kayak gitu. Jadi aku benar-benar mempelajari, jadi mencintai apa yang ada di Makasihnya badan sama Yang Maha kita. Kuasa sih ya, tapi Oh, itu lewat pasti. berdialog dengan ininya Itu kan. pasti. Aku jadi inget omongan kamu tuh inget almarhum Reza Gunawan. Oh Ya, iya. terus terang dia yang menyadarkan aku untuk kalimat kamu barusan. Apa dia bilang? Berterima kasihlah pada anggota tubuh kamu Yes. yang sudah kamu manfaatkan, pakai semaksimal mungkin. Iya. Satu hari dalam kehidupan kamu dan itu. Iya. Kadang-kadang contohnya gini, simpelnya dia bilang gini, kalau kita mandi, yang paling sering cuci apa? Muka dong. Muka. Ya kan? Iya, Karena yang bener. kelihatan. Iya, benar, Ya kan? benar. Yang nggak gitu kelihatan, masuk kayak kaki kan pasti ya. Iya, gitu. iya, Tapi iya. tangan, wah bener-bener semuanya. Betul. Kaki ya gini cepet. Iya. Iya juga ya. Ya kalau kita pakai bathtub mungkin iya, tapi kalau enggak kan semua cepet kan. Iya, apalagi kita buru-buru Iya, gitu ya. perbedaannya ada loh. Itu mungkin yang aku lakukan bener gitu loh. Iya. Jadi abis dari situ aku mencoba untuk melakukan apa yang almarhum Mas Reza bilang gitu loh. Iya. Dan ternyata beda sih. Emang. Kakinya nggak sakit-sakit lagi Iya. gitu loh. Iya kan? Betul Bukan banget. klinik loh ini loh. Iya. Ini kayak Memang ngobrol, kita dan dialog tubuh kita dengan, tuh berhubungan gitu kan. Kita menarik. Tuhan menciptakan kita dengan kita dikasih lengkap, masih bisa jalan aja kan udah harus bersyukur Iya. banget ya. Masih bisa megang apa. Ini kayak contohnya kayak sekarang nih sebenarnya bahuku lagi rada ganggu. cedera. Cedera. Cedera ya mungkin kebanyakan latihan yoga apa segala macam. Ya ini aku benar-benar, jadi kita harus memperhatikan bagian tubuh kita yang saat ini butuh perhatian. Ini sering aku maaf ya, terlalu digeber, overuse maaf ya. Suka aku ya gitulah. Tambahin Kayak sama gitu. Kin suruh pegangin lagi. Oh, jadi biar mungkin cepet ya. sembuh. Bener. Sama kamu udah sembuh nih. Dipegangin Pegangin lagi. dong. Iya, itu baru lebih cepat sembuh. By the way ngomong soal keluarga, kamu adalah orang yang jarang terdengar aneh-aneh ya cerita tentang kalian ya. Iya. Ya kan? Kenapa? Memang dibuat untuk orang nggak terlalu masuk ke dalamnya kah? Atau apa gimana? Iya sih. Iya kan? Lebih ke buat aku keluarga adalah privacy. Iya. Kayak gitu. Jadi apa ya? Kayak jadi gini, aku sama Kin tuh sama. Kita bukan orang yang suka menampilkan apa-apa di sosmed gitu loh. Ya udahlah cukup kita aja yang tahu gitu kan, kayak gitu. Dan tipe kita menjadi suami istri dari dulu juga bukan tipe orang yang pasangan yang romantis. Iya, hambur kemesraan ya. Iya, dan sehari-harinya juga bukan yang romantis gitu loh yang. Oh iya, you told me. Iya, kamu cerita waktu kita syuting. Aku sama Kin tuh udah kayak temen, ngomong aja lo gue. Iya. Gitu, jadi ya udahlah yang apa Ya kan udah berapa adanya. tahun juga kan, anak udah gede. Iya, anak udah SMA Iya. gitu. Tapi memang dari dulunya begitu. Jadi emang kita married as udah kayak temen aja kita. Ya kayak gini kayak ngobrol yang kayak temen. Bener-bener kayak temen aja gitu. Dan dua-duanya tuh bukan tipe yang orang kita lagi ini foto yuk, kita bukan. Jarang loh. Enggak, malah orang sampai nih ya. Nggak pernah ya kayaknya ya. Nggak tahu sosmed ya aku lihat ya, nggak ada. Nggak ada. Iya. Sampai kita aja. Aku anakmu doang. Ya, kamu foto tuh. itu aja jarang. Iya. Gitu kan. Sampai kadang-kadang. Kayaknya sama deh, dia nggak doyan gitu juga. Sama, dia bukan muka. Jadi kita tuh bukan yang Satu paket tuh, gitu. bukan yang mau apa-apa tampil sosmed gitu, kecuali memang kayak aku sekarang lagi yoga, lagi branding gitu ya. Nah, itu beda lah kayak gitu. Even kita sampai misalnya anniversary nih. Posting nih anniversary. Foto yang mana nih? Kita nggak pernah foto nih ini kayak gitu-gitu sampai iya gila ya kita tuh nggak pernah foto ya, cuman emang begitu sih. Tapi kadang-kadang memang we don't need that sih.
No need to show bener. anybody kan kita. Iya. Yang penting kita tahu kita bagaimana kan. Iya, benar. Karena kan keadaan sekarang sosial media menuntut kita mesti kayak gini, mesti gitu. Betul, kalau mau diikutin kan capek, Iya kan, gitu loh. Sekarang profesi aku adalah seorang entertain. Orang melihat aku ya udah cukup di karya, cukup di karya. Jadi aku nggak perlu bersensasi dengan menunjukkan kemesraan atau bikin sensasi apa. Karena jujur aku kurang suka. Jadi kalau emang mau. Tapi nggak pernah berantem ya? Karena cekcokan gitu nggak kali ya? Ada lah, Ada. namanya suami istri ada lah. Cuma Aku seiring pikir berjalannya waktu karena sekarang juga udah kita married tuh udah 21 tahun makanya ya. udah lama banget. Jadi udah yang Wow. ya udahlah gitu. Anak juga udah gede, tinggal jalanin hidup aja. Dan asik-asik aja ya, mau kerja masing-masing kerja apa? Iya. Nggak ada ininya kan kayak gitu. Dan kan? dia tuh juga bukan tipe suami yang banyak Larang-larang. melarang. Jadi bener-bener apa yang menurut hidup lo suka dan itu Do it. positif, go. Dia yang membebaskan aku dari Ya, dulu. kerjain gitu kan? Gitu Iya. Jadi kadang itu juga yang bikin aku suka misalnya di luaran nih mau melakukan sesuatu yang salah, itu pasti inget gila suami gue tuh udah baik banget sama gue gitu. Jadi ya udah. Remindernya di situ udah ada. Yes. Keren lah kalau gitu. Gitu. Kan menyenangkan kayak gitu. Jadi Menyenangkan, ada alhamdulillah. tameng dewe ya, tamang Betul. sendiri gitu loh. Dan dianya sendiri juga ya tahu sendiri. Bukannya aku mengkotak-kotakan. Dia anak band, bandnya rock. Dia ngerokok aja dan minum aja enggak. Kayak gitu. Jadi gue yang wow, gila ya ada orang kayak gini gitu. Well, halo. Kayak gitu. Jadi dia kayak manggung di klub-klub gitu. Maksudnya orange juice. Teman-teman yang ngerokok, mabok apa gitu ya dia enggak. Ya udah. Orang kalau punya prinsip ya begitu. Iya, begitu. Yang penting kan punya prinsip ya. Bener. Seru hidupannya. Alhamdulillah, Dinamikanya ya asik. dibilang gak punya masalah, namanya orang hidup punya masalah. Tapi kan bagaimana kita nyikapinnya. Tapi benar-benar matamu udah beda. Masa sih? Iya. Iya, Itu benar iya. ya, kekuatan pikiran tadi Kekuatan balik lagi ya. pikiran sih. Bagaimana kekuatan pikiran itu menimbulkan kesadaran, Betul. ya kan? Dari kesadaran itu menentukan sikap kita mesti ngapain. Mesti ngapain? Iya kan, gitu Kayak loh. bener. Iya memang hidup itu up and down gimana kita menyikapinya. Jadi yang aku pelajari nih misalnya kita lagi ada sesuatu masalah besar banget, tapi kita kan dituntut harus berpikiran positif nih Iya. kalau ini. Tapi sesekali once time lo mau nangis, lo mau teriak nggak apa-apa. Keluarin daripada jadi repress emotion malah jadi penyakit gitu kan. Tapi habis itu segera back on track lagi ke positive thinking lagi apa. Aku sering kayak gitu. Lagi yang kayak mumet apa mau nangis apa ya udah tangisin aja. Tapi habis itu Tunggu. Sering begitu emang kenapa? enggak bukan sering. Kenapa bisa Enggak, begitu? enggak. Ayo namanya orang kan masalah Iya, ada iya, aja iya, ya iya. kayak dibilang sering enggak, cuman maksudnya Aduh, ini kayak ada- tuh kamu naik haji nih perannya di situ nih. Gaya ngomongnya udah mulai tuh kayak gitu tuh. Emang kayak begini sih. Iya, lu banget deh. Emang. Jadi ada sesuatu momen kayak misalnya ya contohnya kayak misalnya aku pusing banget harus mikirin ngajar sequence yoga sementara akunya lagi cedera. Oke. Kayak gitu Lebih ke situ misalnya. ya, iya. Gimana nih besok gue mesti ngadepin murid gini-gini tapi ini aku lagi cedera gini. Karena ini baru banget kejadian. Aku kan lagi cedera. Tapi aku harus ngajar corporate kemarin. Betul. Gimana gue nah di situ aku nangis udah habis tuh back on track nggak gue pasti bisa bisa Tapi harus rilis dulu ya. Rilis the apa? berdamai lagi paniknya, apa segala berdamai lagi ya kayak iya, gitu iya. ya up and down lah tapi ya untuk menangis dan emosi itu jangan lama-lama tetap langsung back on track lagi aja gitu kayak gitu sih ya aku juga masih belajar sih. Iya proses lah. Tapi, ya, semua orang kan berproses ya. Aku sangat gitu loh. bersyukur Udah di di umur track yang ini. segini tahu ilmu ini, Iya. gitu loh. Terus yang tadi aku bilang, yang tadinya dulu back pain ini aku kutuk, coba kalau nggak dikasih back pain, mana nyampe aku ke titik ini? Iya. Harus kena dia dulu kan? Berarti itulah jalan dari yang di atas. Udah diarahkan Lo ya. sakit dulu, terus lo dapet ilmu deh, lo Bonusnya yoga deh, lo ngajar bisa ngajar yoga yoga deh. Nah, gitu itu loh, ternyata, iya. oh iya, jadi gift dari Allah itu ternyata harus bisa lewat ujian dulu. Dan ini mau apa? berproses Gimana ya. kita menyikapinya? Kalau kita kutuk terus mungkin sampai sekarang aku masih back pain aja kali. Lessons Gitu. learned. Nanti sharing ini ya. Apa buku dan Oh, ini buku, ya. iya. Menarik buat tambah ilmu. Iya benar. Karena kalau aku lihat bisa nggak cuma diterapkan di penyakit,
Semua. Dalam kehidupan Makanya nggak bisa segala macam. selain The Secret, buku yang pertama aku baca itu kan yaitu Healing Back Pain Dr. John Isserno, dan yang buat aku sangat berpengaruh itu The Power of Subconscious Mind. Itu Joe Murphy yang nulis. Wah itu gila sih, benar-benar ngerubah hidup aku banget The sih. Power of Subconscious Mind. Subconscious Mind. Oke. Gitu. Subconsciousnya udah menarik gitu loh. Nah itu, jadi dari situ intinya ya, inti dari buku itu adalah ternyata sadar kita itu bisa memerintahkan bawah sadar kita. Contohnya kayak aku bilang, aduh besok gue ada ngajar yoga jam 8 pagi, gue jam 6 pagi bangun, gue jam 6 pagi bangun. Aku gak nyalain alarm, gue jam 6 pagi bangun, gue jam 6 Bangun. Ding, Bener. bangun dong. Kalau itu aku percaya. Iya. Udah terbukti. Kayak gitu. Iya. Iya bener-bener bangun gitu. Kita yang ngatur sebenarnya ya. Aku sengaja bukan ngatur dialog kali. Dialog. Jadi ya bener-bener kekuatan pikiran kita tuh kalau menurut aku ya, itu benar-benar dikirim ke alam semesta, balik lagi ke kita. Dan kalau kita terapkan dalam kehidupan juga bisa kan, kamu nggak susah asal kamu mau. Itu yang aku bilang. Jadi kan kita bisa implementasikan kemanapun sebenarnya. Itu kan. aku bilang. Nov, nanya dong. Alvin in Love kan ada love-nya. Menurut Nova, cinta itu apa sih dalam pikiran kamu? Cinta dalam pikiran aku. Ya, untuk kehidupan. Ya. Luas ya, silakan. Cinta itu ya memang luas. Jadi buat aku yang pertama kali yang harus dilakukan dengan cinta itu adalah mencintai diri sendiri dulu. Baru kita bisa mencintai orang lain. Kalau kita nggak mencintai diri sendiri dulu, gimana kita bisa mencintai orang lain dan makhluk hidup lainnya, even ke binatang. Kayak gitu. Jadi diri sendiri kita dulu nih kita cintai, kayak tadi anggota tubuh kita, semua segala macam, dan hati kita, semualah pokoknya kita cintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai keluarga, orang lain, sahabat, dan even binatang. Lingkup yang lebih luas ya. Tanaman, kayak gitu. Pokoknya ya itu, kita cintai diri kita sendiri dulu. Kalau kita aja udah gedek sama diri sendiri ya, gimana kita bisa mau cinta sama orang lain? Tidak bisa menerima diri sendiri dulu. Selalu mengutuk diri gue. Ya maaf nih kalau misalnya kasar ya. Gue tuh emang bego. Gue tuh emang bodoh. Gini-gini. Gimana lo bisa mencintai orang lain? Sementara diri sendiri dong, aja. kalau nggak mau bego. Nah makanya itu. Realistiknya kurang ya. Mesti lihat dulu nih kayak apa. Iya. Oke. Benar. Suka olahraga. Dan kemudian sesuatu membimbing untuk mempelajari sesuatu ya ada hubungan olahraga juga. Yes. Bahkan ada meditasi, ada yoga dan meditasi dan lain-lain. Nah ada ini nggak suggestion untuk orang-orang yang males olahraga, males gerak, males apa-apa kayak gitu-gitu? Ya kalau menurut aku sih itu harus benar-benar dibuang ya, karena apalagi nih yang umurnya udah twing udah mau menjelang 40, 50 udah kayak gitu. Itu investasi sih gitu kan, kita semua pengen umur panjang, nggak ada yang mau mati cepat dong. Umur panjang dan sehat ya. Iya makanya kalau mau sehat gerak gitu. Oke, jaga pola makan misalnya udah apa segala, tapi gerak itu perlu gitu. Kayak ya aku nggak menyarankan harus yoga lah, pokoknya apapun pokoknya mau jalan kaki, mau sepeda, mau apa, mau jogging, mau apa, pokoknya tergantung kesukaan, tapi please gerak karena itu investasi sendi-sendi kita, otot-otot kita untuk nanti tuanya mau bungkuk, tuanya mau pakai tongkat. Umur panjang nih dikasih nih, tapi pakai tongkat, pakai kursi roda ngapain? Kan maunya tetap fit walaupun dan tua. overthinking ya, jangan overthinking. Jangan overthinking. Karena kita orang-orang dulu yang di desa, bukan di kota, sangat sehat karena nggak banyak pikiran. Nggak banyak pikiran. Mereka gerak ya, ke sawah, dengan kapasitas ini, mereka ya, macam. di sananya gitu. Menerima hidup apa adanya. Ya, terutama nerimonya itu ya, yes. gitu loh. Nah, thank you so much. Sama-sama. Aku mau kasih ini. Thank you. Ini buat jerih payah kamu, bisa berdamai dengan diri sendiri dan bisa masuk step selanjutnya dalam kehidupan Nova. Amin. Dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya itu mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Nah ini kata-kata yang harus dihindari. Coba. Semoga, mudah-mudahan itu kalau bisa kita hindari karena itu adalah bentuk keraguan-raguan kita terhadap Tuhan. Selama ini kita kan berdoa selalu yang good point. Semoga. Berarti lo ragu karena semoga. Jadi kalau bisa berdoa ke Tuhan itu Bismillah. Aku atau mungkin yang agama lain ya gitu. Bismillah atau aku yakin. Aku percaya aku bisa begini. Jadi kalau bisa dihindari kata yang meragu-ragukan. Semoga, mudah-mudahan.
seandainya itu kata-kata ragu-ragu. Pilihlah kalimat-kalimat atau kata-kata yang berdampak juga ke mindset kita ya. Yes, ya kayak itu. Aku percaya aku pasti bisa nih. Aku percaya aku selalu point. sehat. Ya aku juga masih belajar sih. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Hari ini kita belajarnya di Nova Soraya ya. Nov, thank you so much. Thank you so much, All the Uncle. best. All the Kita best ikut juga. yoganya Nova yuk. Yuk, kita Jangan lupa bikin. like, subscribe, and share. Dan ikut yoganya Nova. Sampai jumpa. Thank you.